illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Profesor Imam Urbandi, Banding ROCCT, itu Dr. Izuki Masona, juga yang terhormat Profesor Budi Mawan, Profesor Universitas Hasanuddin, Bapak Ibu sekalian, jamaah para pagi hari ini, hari yang ke-23. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT atas limpahan rahmatnya kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat semuanya, semoga. Dan hari ini penuh semangat untuk mengawali dengan wajah kita pada pagi matahari pagi Ramadan, hari yang ke-23. Dan Allah memberikan barokah banyak pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini penceramah yang akan mengisi kita semuanya adalah Profesor Budi Mawan, dan randomnya pertama nanti akan kita lakukan tilawah, pembukaan dulu kemudian tilawah, dan tilawah ini akan disampaikan oleh Mbak Salma Rizky Awalia. Kemudian mohon berkenan nanti Founder Arisodit Profesor Imam Urbandi untuk memberikan tausiah atau memberikan penyemangat pada kita semuanya. Kemudian kajian inti Profesor dengan topiknya sehat dengan ikan. Untuk itu, mari pada kali ini, pertemuan para 23 ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Mbak Salma, sudah siap Mbak Salma ya? Untuk tilawah dengan surat An-Nahl 14, coba dibuka dulu barangkali. Mbak Salma ini jauh, saya share aja. Profil Mbak Salma ini status mahasiswa di S1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang beliau ini luar biasa di organisasi, ada ketua bidang KDI, kemudian divisi juga kepala divisi Hima Prodi Manajemen Usida, ya, bidang organisasi ketemu. Itu juga ada kontaknya dan juga ada linknya untuk kontak pesan dari video. Ya, kepada Mbak Salma, sudah siap ya? Disilakan untuk menyampaikan tilawahnya. Disilakan Mbak Salma. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salma, sudah siap? Nggih, sampun Pak. Nggih. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhrijun minhu hilyatan talbasunaha
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Sadaqallahul Azim. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagai karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian tadi Ibu sekalian, tilawah dari Mbak Salma biasa 14. Semoga yang membaca tilawah ayat Al-Quran pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT, begitu juga kita semua yang mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, beserta para 23 hari ini, selanjutnya mohon berkenan Profesor Imam Rubandi sebagai founder Irosai City mengawali pagi ini pertemuan kita pada hari ini. Silakan Profesor Imam Rubandi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya wa dina salatu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi nan indah, senior saya di Indonesia, Profesor Budi Mawan dari Universitas Hasanuddin yang sudah bersama kita pakai kopiah, keren banget. Kelihatan kopiahnya mahal itu. Pak Edi Haryanto, luar biasa. Nih Pak Edi itu pernah bersama saya ke Osaka tahun 2015. Itu. Luar biasa. Yang keliru saat itu beli es krim, yang jual es krim bukan manusia tapi robot. Robot. Mbak, siapa tadi yang baca Quran ya? Salma. Salma, Prof. Salma. Biasa. Oh, Salma. Maksudnya. Pak Salma. Nah, luar biasa. Tapi cuma sambil beri masukan, latihan lagi makhrajnya yang clear. Ya. Aladi, beda lagi. Tetapi nggak apa-apa, nilainya 100. Sudah luar biasa. Terus belajar agar semakin mantap. Ya. Ini hari Ahad. Bentar lagi kita sudah mendekati Lebaran seperti tulisan saya hari ini. Mahasiswa sudah banyak pulang. Kemarin di ITS berapa bis banyak sekali dari ke Jawa Tengah dan ke Jawa Barat dilepas oleh Pak Rektor. Mudik. Itulah kebahagiaan. Mungkin banyak orang ngapain sih mudik? Ya. Manusia itu memang dipenuhi rasa. Ya. Kalau dipenuhi rasio nggak bakalan mudik, repot-repot, buang duit macam-macam dan lain-lain. Apalagi yang nanti di jalan kredit, antri dan lain-lain. Tapi manusia itu rasa. Ya. Rasa itu tidak mudah ditaklukkan oleh kognitif. Sehingga apapun yang namanya mudik, berapapun bayar tenaga dan pikiran, mudik tetap mudik. Yang kedua, Prof. Budi Mawan, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Ini Mapara keempat Prof. Budi. Jadi diurus oleh para ibu-ibu dan bapak yang luar biasa tiap pagi, every day selama 30
hari. Yang berbicara untuk Mapara kali ini adalah para profesor top ya, yang masih mempunyai sisa-sisa waktu untuk berbagi kepada kami-kami semua yang masih banyak kekurangan ya, diisi ke kanan kiri, dan hari ini kelihatannya akan diisi ikan. Dan sengaja tadi sore, kemarin sore saya berbuka dengan ikan untuk agar pagi ini dapat merasakan bahwa kita hidup di negara lautan. Ini sering saya menjadi kritik ke saya dan juga semua lah anak-anak. Kita hidup di negara lautan, dikelilingi laut, katanya binatang di laut jauh jumlahnya lebih besar daripada binatang yang ada di darat. Tetapi dari kita banyak sekali yang tidak senang makan ikan. Sehingga para nelayan-nelayan penangkap ikan itu sampai ikannya lebih dan dijemur menjadi ikan asin. Saya pernah ke sebuah pulau di sebelah utaranya kota Probolinggo, itu ternyata ada seperti lapangan gitu lebar sekali itu untuk jemur ikan asin. Yang keempat, Bapak Ibu semua, mohon semua aktivis. Saya mengingatkan terus aktivitas setiap pagi ini nanti tulisannya adalah ya yang setelah nanti Prof. Budimawan ini memberi materi, ada tulisan walaupun tulisannya mungkin disempurnakan lagi atau apa untuk terbit di mana ataupun ditunda untuk menjadi sebuah buku Mapara ya oke, tetapi jangan sampai materinya Prof. Budimawan jangan sampai disimpan di drive atau di cloud itu aja ya, harus menjadi sesuatu banget. Itu barangkali semoga ini eh, mencerahkan kita semua. Prof Budi ini peserta kita itu dari Sabang sampai Merauke ya, Siap. dari mulai Alhamdulillah. dari Sabang sampai Merauke, dari Kawaluso. Kawaluso itu pulau yang dekat dengan Mindanao. Dari Kawaluso sampai ke Paling Selatan. Paling Selatan itu apa ya? Nusa Kambangan atau pulau apa itu sebelah selatannya Malang itu, Pak Munali? Sempu, Prof. Sempu ya, atau eh, dari dekat Mindanao sampai ke Pulau Sempu, atau mungkin malah Pulau Rote lebih selatan lagi. Eh, dari oleh sebab itu ini adalah sangat sangat bineka tunggal ika di sini. Nah, warna-warni, Muhammadiyahnya ada, NU-nya ada, yang bukan Muhammadiyah, bukan NU juga ada. Pokoknya macam-macam. Ada yang pedagang, ada yang pembeli, ada dosen yang biasa ngajar, ada mahasiswa yang biasa menerima ajaran. Semua lengkap di sini. Silakan monggo nanti disiram apapun. Semoga materi hari ini dapat menginspirasi. Hanya harapan saya ya masyarakat Indonesia menyenangi ikan, karena di Jepang itu sarapan pagi anak di sekolah itu ikan. Nanti siang juga ikan. Siang itu mesti dicek ikan. Baru sore itu ada daging dan lain-lain. Itu aja. Dan Prof. Budiman pernah ke Tokyo, betapa dahsyatnya warung-warung di Tokyo itu semua eh, jual ikan segar itu. Itu saja dari saya. Semoga hari ini menginspirasi semua. Tetap sehat selalu, Pak Eding ya. Oke, Ya, Danto ini siap. lama nggak berjumpa Allah. ini. Ya, Selamat tidak berjumpa, Bro. ya, semoga sehat selalu dan Amin. menginspirasi kita nanti Prof. Budimawan. Ya. Terima kasih, Mbak Izuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, demikian dari Prof. Imam Rahmadi, luar biasa menyemangati kita pada pagi hari ini. Selanjutnya tibalah saatnya nanti sebentar lagi Prof. Budimawan yang akan menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini, sehat dengan ikan. Namun perkenankan sebelumnya kami sampaikan kurikulum vitae beliau dan sudah kelihatan ya.
Bapak sekalian, Prof. Belum, Ustadz. Belum terlihat. Belum lihat. Bentar. Kalau kesulitan Pak Edi dibaca aja udah Baca nggak aja ya, oke. Saya baca saja. Terima kita kasih. memahami kemampuan masing-masing. Iya, ini kan juga pakai laptop anaknya, misalnya punya Ya, saya. pokoknya yang disalahkan, Ya, kalau nggak anak cucu gitu Wah, aja. begitu ya. Pokoknya begitu. Terima kasih, Prof. Imam, bahwa kami sampaikan sedikit tentang kurikulum vitae beliau Profesor Dr. Insinyur Budimawan DIY, lahir di Parepare sebagai dosen Universitas Hasanuddin Makassar, betul ya? Kemudian bersama istri tercinta Ustaz Tahrir serta 2 putra yang luar biasa ini beralamatkan di Kompleks Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin Tamalan Rea Blok R nomor 8. Berkantor di jurusan Ilmu Kelautan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin dalam perintis pendidikan KM 10 Makassar. Ini pendidikan beliau luar biasa, ini sekolah menengah di Parepare. Kemudian dilanjutkan S1-nya di IPB Bogor, betul Prof ya. Kemudian S2-nya ada di Perancis, ya, Magister Diplom des Etudes Approfondis DIE S2 bidang Oceanografi Biologi, betul ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian di program doktornya juga di Perancis yang diselesaikan tahun 1996. Trainingnya luar biasa banyak, ada 15 training yang sudah dilakukan beliau, di antaranya adalah akuisisi data biometrik perikanan Piranti Lunak, NPC, Treatment Numerical the Species Calcifies, mereka tahun 2022 dengan penyelenggaraan Ambasade de France Indonesia. Dan juga diklat pengembangan ekonomi regional, Regional Economic Development Support di UGM tahun 2009. Kemudian workshopnya juga banyak sekali, diklat fungsional perencanaan pembangunan Universitas Indonesia Jakarta. Ini juga yang terakhir ini di training fasilitator pelatihan fungsional perencana, pelatihan penanggulangan bencana, pelatihan pengembangan ekonomi lokal, dan pelatihan MONEF Pusbidik Laren Bapenas 22 di Makassar. Beliau cakap berbahasa Inggris dan juga bahasa Perancis, luar biasa. Ada lagi sudah, ada lagi Prof. Budimawan juga seorang pemain catur yang handal. Pemain catur yang handal. Ya memang masih handal karena belum pernah bertemu dengan saya. Iya. Yang berikutnya adalah beliau pecandu dan peminat durian nasional. Sama dengan Bro Imam ini. Seperti PSSI belum pernah dikalahkan sama Brazil. Gitu ya. Dan pekerjaan dan jabatan beliau terakhir ini ada di Sekretaris Senat Universitas Akademik Universitas Hasanuddin 2002 sampai 2026 nanti. Sekretaris Kelompok Kerja Ibu Kota Negara IKN 2023 sampai sekarang, dan juga tim perumus rekomendasi kebijakan kebangsaan dan pemerintah Republik Indonesia. Konsultan dan tenaga ahli, narasumber luar biasa, banyak sekali. Kalau dibaca sampai nanti ya habis. Oke. Satu saja tim ahli, ya, penyusun master plan pengembangan kapet. Cukup nanti seharian itu baca itu. Iya, makanya itu saya kira Bapak Ibu dan sekalian dari Prof. Budimawan. Untuk itu dipersilakan Prof. Budimawan untuk menyampaikan paparannya, sehat dengan ikan. Saya juga suka ikan, ini anak ABG Pak. ABG itu anak bakul gereh itu katanya gitu. Monggo Prof. Makasih Ustadz Edi, saya manggilnya aja Ustadz. Oh betul, beliau itu pimpinan cabang Muhammadiyah di Yogyakarta, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Syukurillah wala haula quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama tentu perasaan saya campur-campur ini. Yang paling menonjol bahagia dan bangga karena mungkin yang kedua kalinya apa yang ketiga kalinya saya diminta Prof. Imam untuk berbagi. Prof Budi, kalau Ya, Prof Budi, ya. urusan dengan Gusti Allah jangan dihitung-hitung. Oh gitu. Ini ya tentu senang, sangat bangga. Apalagi itu tadi disampaikan sama Prof. Imam bahwa grup kita ini, pengajian kita ini cukup beragam. Di saya, di ilmu saya, Ibu Bapak, ilmu ekologi itu selalu mendambahkan keragaman. Kematangan ekologi itu ditentukan seberapa besar keragaman yang ada. Apalagi di masyarakat kita yang beragam, kita harus bisa menjadi lebih matang dari banyak istilahnya stres, hal-hal yang menyebabkan stres karena kita beragam. Itu yang menjadi hal yang sangat positif di taklim kita ini yang tentunya mudah-mudahan kita semua diberi hidayah, diberi karunia di dalam majelis kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa sahbihi ajmain. Materi ini sebenarnya mungkin Ibu Bapak sudah mendengarkan dan sudah melihat di beberapa postingan-postingan baik di YouTube, Instagram berkaitan dengan bagaimana ikan itu membuat kita sehat. Nah, mungkin pada kesempatan ini ada bahagian-bahagian yang sifatnya kita ulang dan ada bahagian-bahagian tertentu yang mungkin Ibu Bapak belum mendengarkan sehingga menjadi informasi penting yang perlu kita jadikan literasi atau pengetahuan kita kaitannya dengan bagaimana ikan menyehatkan kita. Mungkin saya coba share dulu materinya, mudah-mudahan bisa terlihat. Bisa terlihat, Pak? Bisa terlihat ya, Ibu Bapak? Ya, bisa. Sudah, Prof. Ya, ini mohon maaf karena ini masih pagi-pagi sudah menampilkan gambar-gambar yang menghasut lapar kita. Jadi seperti yang saya sampaikan ke Mbak Izuki ya, bahwa diminta judulnya ya saya kasih aja sehat dengan ikan. Ya tentunya sehat dengan ikan itu kita lihat dalam kacamata Islam ya, karena memang konteksnya adalah konteks ceramah pada pagi hari ini. Nah, saya siapkan beberapa slide untuk itu. Nah, kurikulumnya tentunya ada pada bagaimana ikan itu kita lihat dari, kalau di dalam kajian majelis taklim itu kita sebut dengan fikih halal dan haram. Nah, tentu terutama terkhusus pada aspek konsumsi. Jadi nanti kita lihatnya ikan ini menyehatkan tentu melalui rantai tadi, mengolah kemudian mengkonsumsi, sehingga di situ nanti ada beberapa catatan pendalaman yang kita semua menurut hemat saya perlu dijadikan patokan ya, dan patokan untuk kita
dan patokan untuk disampaikan ke teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, tadi ada beberapa ayat yang dibacakan oleh Korea kita. Nah, pertama pertanyaannya, apakah semua ikan halal? Nah, tentu ini jawabannya sebagian sudah diketahui oleh kita. Kemudian kita lihat misalnya dalil yang ada di Quran surat Al-Maidah 96 itu, di situ disebutkan bahwa dihalalkan bagimu semua hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Jadi bukan cuma ikan, udang, kepiting, termasuk paus ya, yang merupakan mamalia laut, tidak terkategori sebagai ikan tetapi dia mamalia laut. Semuanya itu halal ya. Jadi semua ikan halal baik di laut maupun di air tawar. Dan Nabi pernah bersabda bahwa air laut itu suci dan bangkainya halal. Ini hadis yang hasan ya, sahih. Nah, tentu hadis ini atau dalil ini sangat umum, dan pada kesempatan ini kita coba lihat bagaimana pengecualian dari produk air ini yang dalil dasarnya adalah halal. Ya tentunya kalau dia tidak mengganggu kesehatan kita. Nanti kita lihat apa saja yang banyak atau kemungkinan mengganggu kesehatan kita dalam hal mungkin memang alamiahnya ikan itu beracun sehingga perlu treatment atau keahlian tertentu, atau dia tercemar karena lingkungannya, atau tercemar karena dia memakan makanan yang membahayakan. Kira-kira begitu literasi yang paling mudah kita pahami. Nah, mungkin ini sebagai pengingat saja. Ada 6 kelebihan protein ikan dibanding dengan protein hewan lainnya. Yang pertama, daging ikan itu memiliki serat protein yang mudah dicerna. Jadi teman-teman atau saudara kita yang biasanya punya masalah dengan pencernaan itu diberikan ikan sebagai sumber asupan protein. Karena sudah terbukti baik secara pengalaman maupun secara saintifik bahwa ikan itu jenis protein yang mudah dicerna sehingga dibandingkan dengan daging dan lain-lain. Mohon maaf. Yang kedua, kelebihan yang kedua, dia memiliki kandungan omega 3. Nah, ini yang menjadi nutrisi yang sangat dikejar oleh kita semua pada zaman sekarang yang penuh dengan banyak hal. Misalnya omega 3 ini bagi anak yang berumur 0 mulai sejak lahir sampai 2 tahun itu diperlukan untuk perkembangan otak. Jadi perkembangan otak manusia itu sangat memerlukan, kesempurnaannya memerlukan omega 3. Nah, untuk orang-orang dewasa seperti Prof. Imam dan kita semua yang ini, omega 3 ini menjadi bahan yang baik untuk kesehatan jantung kita. Jadi dia merupakan antiinflamasi, ya, hal-hal yang tentunya menjadi ketakutan banyak orang-orang yang terutama yang berumur di atas 40-50 tahun. Yang ketiga, dia rendah lemak, berlemak, tetapi dia memiliki asam lemak atau asam amino esensial, asam lemak yang tidak jenuh, yang sehat untuk jantung. Jadi berbeda dengan protein lainnya, lemak itu biasa dihindari. Kalau lemak ikan itu
saran kami tidak perlu dihindari karena itu lebih sehat. Kemudian kalau dengan purin, ya purin sebagian memang mengandung purin, terutama kalau kita bandingkan nanti antara ikan laut dengan ikan air tawar, ya. Ikan laut itu biasanya relatif lebih tinggi purinnya dibanding dengan ikan air tawar. Tetapi dibandingkan dengan protein lain dia lebih rendah. Nah, pertanyaannya kenapa ada ikan-ikan jenis seperti ikan tongkol, tuna itu lebih tinggi purinnya? Ya, memang kalau dimakan dengan jumlah banyak. Inilah yang menjadi hal yang perlu kita dalami berkaitan dengan takaran, karena ini kan semua juga harus ditakar. Yang keenam mengandung mikronutrien, terutama vitamin D, vitamin K, vitamin E, semua vitamin-vitamin yang sangat esensial, ya. Kemudian memang mengandung mineral yodium, selenium yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki imunitas kita. Jadi ini 6 yang menjadi informasi umum, 6 kelebihan protein ikan dibanding dengan protein hewani lainnya. Itu nanti kita lihat, itu yang menyebabkan kita disarankan mengkonsumsi dalam sepekan itu mengkonsumsi ikan, frekuensi ikan lebih banyak dibanding dengan frekuensi pakan protein lainnya gitu. Nah, nanti kita pilih ini tabel, ya, catatan bagaimana keragaan nutrisi ikan dibanding dengan beberapa sumber protein hewani yang biasa kita konsumsi dalam sehari-hari. Kita biasa makan daging, kita biasa makan ayam atau bebek atau yang lain-lain unggas, ya. Kita mengkonsumsi telur, ya, telur ayam dan susu. Nah, kita lihat di sini yang saya beri stabilo kuning, kelebihan dari beberapa kategori nutrisi. Memang variasinya cukup besar karena perlu saya jelaskan ke kita semua bahwa ikan itu kan jenisnya banyak sekali. Sampai pada hari ini jumlah jenis atau jumlah spesies ikan itu berkisar antara 27.000 sampai 30.000 jenis ikan yang ada di dunia ini. Dan tentunya jenis yang terbanyak ada di daerah kita, di daerah perairan tropis. Ini nggak perlu saya sebut satu-satu, Ibu Bapak bisa melihat di mana kelebihan yang sangat menonjol, misalnya pada protein, ya, omega 3, ya, kelihatan di sini omega yang menonjol signifikan itu omega 3, kemudian vitamin A, vitamin D, termasuk kalium. Itu jenis-jenis nutrisi yang sangat bermanfaat dan memiliki kelebihan pada protein ikan. Nah, tadi kita sering, kalau kita lihat misalnya hewan-hewan darat itu kalau dia bangkai itu tidak dibolehkan oleh agama kita. Tetapi ikan itu bangkai boleh, sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh sabda Rasulullah Muhammad SAW. Itu disebutkan bahwa ada 2 yang dihalalkan bangkai itu, yaitu belalang dengan ikan. Kemudian ada darah yang dibolehkan, karena hukum dasarnya darah itu diharamkan kecuali hati dan limpa. Ini dia menyebutkan hati dan limpa. Nah, tadi selalu kita berikan catatan bagi ikan-ikan yang keadaannya
tidak mengandung racun atau bahan cemar yang ada baik di kulitnya maupun di bagian-bagian dari tubuh ikan. Karena itu nanti tidak terkait dengan halal, tapi terkait dengan tayyib. Bagaimana ikan itu tayyib. Karena memang tadi fikih kita, makanan itu agama kita menyarankan tidak hanya halal tetapi dia harus tayyib. Nah, disinilah mungkin pendalaman kita lebih banyak ke aspek tayyib. Nah, di suatu kisah, ada kisah ya yang juga menyebutkan menjadi sumber dalil kenapa ikan dan hewan laut seperti paus bisa menjadi sumber makanan. Jadi dalam sebuah ekspedisi militer di zaman Rasulullah, ya, Rasul ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dalam satu kafilah yang berjumlah 300 orang. Itu di suatu ketika dalam perjalanan dia mengalami kelaparan. Lalu ada bangkai ikan besar. Tidak disebutkan di dalam riwayat itu jenis ikan apa, tetapi ukurannya besar sekali sehingga oleh para ahli tafsir menafsirkan bahwa hewan laut itu sejenis paus. Jadi ibu bapak, paus itu tidak jenis ikan, dia mamalia laut. Nah, dia terdampar dan itu menjadi sumber makanan dan itu dibolehkan oleh Nabi kita. Itu menjadi dalil yang menyebutkan secara spesifik bahwa bangkai ikan itu halal adanya. Tadi tentu dengan pengecualian itu. Nah, demikian juga di kisah lain Imam Bukhari menyebutkan bahwa sebagian penduduk Medina itu ketika bepergian dia membawa bekal ya, bekal berupa ikan kering yang kita kenal ikan kering, ikan asin itu. Ini pun juga menjadi patokan dalil kita bahwa ikan kering itu halal adanya. Jadi tidak ya memang masyarakat kita sudah mengkonsumsi ikan ini dan sudah meyakini bahwa itu hal yang haram, hal yang halal. Tetapi kan tetap perlu mendapatkan penegasan berupa dalil yang ada. Nah, ada sumber yang menyebabkan perdebatan ulama kita tentang bagaimana kita mengolah ikan. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu mengharapkan menyebutkan bahwa seperti hewan lain, ikan pun itu tidak boleh mengalami penyiksaan sebelum dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, mungkin sebagian dari kita itu kan menerima ikan yang sudah mati di pasar, tapi sebagian lainnya itu kan menangkap hidup, kemudian mengambil dari tambak atau kolam pemeliharaan. Nah, ini di sini ada objek fikih yang harus kita hati-hati di dalam mematikan ikan itu sebagai bahan makanan. Ini saya berikan secara singkat perbandingan 4 mazhab yang kita kenal. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Nah, semuanya sekali lagi saya ulang, semuanya mengatakan bahwa ikan itu halal. Nah, ketika kita diberikan ikan hidup, maka di situ yang perlu kehati-hatian kita.
di dalam mematikan ikan secara ihsan. Jadi kita dianjurkan, saya kira ini yang harus kita tonjolkan ketika kita bersama saudara-saudara kita, tetangga kita non-muslim. Kita memperlihatkan bagaimana Islam secara ihsan memperlakukan makanan, dalam hal ini ikan ketika masih hidup, yang akan dimatikan, kemudian diolah, kemudian dikonsumsi. Nah, kenapa ikan itu harus dimatikan segera, ya? Tidak dibiarkan lama menggelepar. Ya, ada yang mengatakan menyebabkan penderitaan. Saya belum mengkonfirmasi ini. Ya, memang kalau manusia itu kan selalu mengukur dari sebagai antroposentris, selalu mengukur dari aspek kemanusiaan. Kita tidak tahu apakah ikan kalau menggelepar itu menderita. Tetapi secara saintifik, ikan itu kalau lama menggelepar dia kehilangan sumber hal yang kadang-kadang kalau ikan segar itu terasa manis, yaitu karena dia belum kehilangan banyak yang disebut dengan adenosin trifosfat, ATP, sumber energi makhluk yang ada, sehingga itu kalau kita misalnya beli ikan di kolam itu jangan lama dibiarkan menggelepar, tolong ditusuk di bagian otak supaya dia segera mati atau dimasukkan ke es lagi. Nanti kita lihat ada beberapa cara kita mengolah ikan. Yang kedua, ikan itu tadi karena itu harus dimatikan, dia tidak boleh dikuliti sebelum mati. Disisik, dikuliti, dipotong kepalanya, siripnya sebelum mati. Jadi memang kita harus memberikan teladan kepada masyarakat ketika ikan hidup itu akan diolah, disiangi, mau dibersihkan dan disiangi, maka itu harus dimatikan dulu. Kita dimatikan dulu dengan cara-cara yang ihsan. Kita juga pernah sering melihat baik di TikTok maupun di media massa, banyak society, banyak masyarakat yang mulai cenderung memakan ikan yang diambil dari media pemeliharaan, jadi masih hidup. Kemudian biasa diperlakukan masih hidup terus digoreng. Kira-kira ada ikan-ikan tertentu kan tahan ya, masih bergerak. Itu sebenarnya yang dilarang. Jadi itu yang terkategori sebagai tidak ihsan. Jadi ikan itu harus berusaha betul-betul dimatikan, tidak bergerak. Karena kan itu disitulah letak keihsanan kita, agama kita. Nah, di sini ada persoalan karena ada beberapa jenis ikan itu yang sangat dibutuhkan beberapa waktu untuk membuat dia tidak bergerak lagi. Dan kita harus bersabar mencari jalan bagaimana betul-betul dia tidak bergerak dan sudah dinyatakan mati. Kalau manusia itu kan di senter dia punya pupil matanya, tidak bergerak, tidak ada lagi napas, tidak ada pergerakan di otak, kira-kira seperti itu. Kalau ikan juga harus diperlakukan seperti itu. Inilah sebenarnya pendalaman ihsan kita, bagaimana memperlakukan ikan sebagai bahan makanan yang perlu dicontohkan kepada masyarakat yang lain. Nah, ini saya coba lihat di Google, ini ada beberapa cara mematikan ikan dengan baik. Ada yang ini metode yang dengan orang Jepang ini. Dia menusuk bagian otak, jadi ada di samping mata kira-kira 1 cm dari dekat mata di bagian atas, miring ke atas itu ditusuk ya, dengan tergantung. Ada yang kalau lunak dengan jarum bisa, kalau tidak dengan benda tajam sejenis paku itu yang ditusukkan supaya dia kalau itu ditusuk dia mempercepat kematian ya. Kemudian orang Jepang biasanya menusuk bagian
otak, kemudian di dalam sumsum tulang belakang itu dibersihkan itu dengan cepat, mudah, dan itu. Kemudian jenis ikan-ikan tertentu yang sekali pukul tentunya mati, ya. Ini tidak dikategorikan sebagai menyiksa karena, nah, ini ada ikan-ikan tertentu yang memang agak repot, ya, seperti ikan, kalau tidak salah ikan lele, ikan gabus, ikan air tawar itu lama, jadi harus ditusuk kemudian diberikan kawat untuk memasukkan ke bagian tulang belakang supaya dia lebih cepat mati. Atau dimatikan langsung di es. Kalau kita lihat pengolahan di Korea, itu di Korea Selatan, ikan dimatikan itu dimasukkan ke es dengan beberapa saat dia sudah mati, ya, karena ikan. Ya, tentu juga ini tergantung ikannya. Kalau ikan-ikan tropis gampang lebih cepat mati, tapi ikan-ikan yang hidup di daerah memang daerah kutub itu agak susah mati, harus dibunuh dengan metode ikijime, ya. Mungkin Prof. Imam tahu. Nah, ini berkaitan dengan keseimbangan. Nah, ini keseimbangan itu berkaitan dengan dosis, ya, berkaitan dengan berapa jumlah ikan yang dikonsumsi. Tentu keseimbangan antara sesama protein hewani, keseimbangan dengan bahan makanan yang lain. Nah, keseimbangan ini tentu juga saya kira ada dalil yang secara umum menganjurkan kita untuk tidak berlebih-lebihan, ya. Seperti yang ada pada surat Al-A'raf ayat 31. Nah, ini gambar, ya, gambar cuma akan menjelaskan ke kita bahwa konsep keseimbangan makanan itu berbeda antara satu, ini customize, ya. Ada secara umum tapi customize. Jadi keseimbangan itu harus kita lihat dari aspek status penyakit. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang diberi catatan tidak boleh berlebih untuk makanan jenis ini, jenis ikan ini, dan lain-lain. Keseimbangan itu bergantung kepada juga pendapatan kita. Jadi ada kita, ya, sebagian seperti saya, ya, saya tidak membeli ikan tiap hari dengan ikan-ikan slice yang mahal itu, dengan 100 gram bisa 100 atau 150.000. Sementara 150.000 itu kalau kita beli ikan kembung itu bisa 2-3 kilo. Nah, itu kan berbeda. Jadi keseimbangan itu bergantung kepada pendapatan. Kemudian bergantung ke rasa juga, ya. Setiap kita punya preferensi rasa untuk ikan tertentu. Kita tahu, ya, ikan itu kategorinya ada dua. Ada yang red muscle, ikan yang berdaging merah. Ada yang white muscle, ikan yang berdaging putih, ya. Umumnya ikan-ikan berdaging merah itu menyimpan lemak ikan itu di dalam dagingnya. Sementara ikan putih, ya, berdaging putih menyimpan lemak di hatinya. Jenis ikan merah itu, ya, ikan layang, tongkol, tuna, cakalang. Kemudian jenis ikan putih, jenis-jenis ikan yang ada ikan beronang misalnya, ya, ada ikan ekor kuning, ya. Mungkin saya lihat mungkin juga di Jawa Timur ada, ya, di tempat-tempat lain. Nah, ada jenis, ya, yang susah diakses, ya. Misalnya ikan-ikan yang tidak ada di kita, tetapi sekarang sudah didatangkan, ya. Misalnya ikan salmon. Ikan salmon itu masyarakat kita sebenarnya salmon itu salmon dijual itu dengan apa? Sama aja, dagingnya sama dengan jenis ikan kita. Gengsi, dia tidak menjual ikan. Jadi
ibu bapak, kadar proteinnya sama, ya dia mengatakan omega 3 ya. Ada jenis omega, ikan-ikan kita banyak yang memiliki omega 3. Ada ikan bandeng, ikan kembung, ikan selar. Semua jenis ikan-ikan itu mungkin sama atau lebih besar omega 3-nya dibanding ikan salmon. Memang penampakannya memang lebih bagus karena dia berwarna pink ya. Jadi salmon itu kalau dari aspek gizi tidak mengalahkan banyak ikan-ikan yang ada di kita di Indonesia. Nah, oleh karena itu salmon itu sebenarnya dia tidak menjual pedagang salmon baik di restoran maupun di penjual ikan. Salmon itu dijual gengsi sama dengan ibu bapak membeli jam tangan antara Rolex dengan bukan Rolex. Rolex itu kan kecepatan detiknya kan sama dengan jam-jam yang berharga yang lebih murah 100, 200, 300. Tetapi ya itu karena dia menjual gengsi itu seperti itu adanya gitu. Nah, ini dalam konsep thayyib di Islam ya, kita dianjurkan memakan makanan yang thayyib. Tadi halal, saya kira ibu bapak sudah banyak mendengarkan aspek tak halal di banyak tayangan. Nah, kemudian ikan ini kita coba telusuri lebih dalam tentang aspek thayyib. Di dalam dalil kita itu disebutkan thayyib itu kata kuncinya baik, sehat, dan tidak membahayakan. Baik itu mungkin kualitasnya, sehat itu kandungan gizinya, tidak membahayakan itu dia terhindar dari bahan cemaran. Kira-kira gampangnya atau lebih mudah memahami seperti itu. Bagaimana kita memaknai konsep thayyib dalam makanan kita, khususnya pada ikan. Nah, thayyib berarti tidak busuk ya, atau tidak rusak. Nanti kita tentu secara cepat kita berikan bagaimana melihat ikan yang tidak rusak ya. Ibu bapak, ibu-ibu yang sering ke pasar sudah tahu ya. Cuma kadang-kadang ada jebakannya. Jadi penjual ikan itu biasanya menyandingkan antara ikan yang kecil tetapi segar dengan ikan yang jauh lebih besar tapi mulai kualitasnya mulai menurun. Dan di situ jebakannya biasanya ibu-ibu yang belanja dia pilih yang besar, padahal seharusnya pilih yang kecil karena yang lebih segar. Ikan itu bukan besarnya yang harus menjadi prioritas, tetapi kesegarannya. Tadi itu karena kita sangat ketat berkaitan dengan thayyib. Kemudian tidak mengandung bahan cemaran, ya, bahan cemaran sekarang ini yang mengancam kita. Ada mikroplastik, ya, ada logam berat, ya. Logam berat itu ada 4 yang lebih sering ya. Merkuri biasanya di daerah-daerah pesisir yang ada pembangkit listrik. Kemudian kadmium biasanya di industri-industri tekstil dan penyamakan kulit. Nikel dengan arsenik itu adanya di pertambangan. Jadi ikan-ikan yang ditangkap di daerah di sekitar tempat-tempat tadi ini yang ada di pesisir itu perlu kehati-hatian lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, kaya dengan kandungan gizi. Nah, kaya dengan kandungan gizi ini kan given-nya ikan ini tadi sudah kita lihat di awal tadi, di slide awal, bahwa ikan ini proteinnya tinggi, memiliki asam lemak omega 3 dan lain-lain. Jadi asalnya dia sudah gizinya sudah tercukupi dan melebihi dari protein hewan lain. Tetapi cara mengolahnya nanti yang menyebabkan
semua kandungan nutrisi ini rusak, terdenaturasi namanya. Itu. Kemudian yang keempat, tentu kita mengkonsumsinya tidak berlebihan. Berapa ya? 400 gram per sekali makan. Nah, ini Ibu Bapak ketika melihat ikan ya, ini ada 6 yang perlu diperhatikan untuk menentukan kesegarannya. Mata, daging, kemudian bau. Nah, ini bau juga bisa digunakan kalau dia tidak bau ikan. Ikan kan punya bau. Kalau dia tidak bau amis, tapi segar kelihatan, itu ada kemungkinan air pencucinya ditetesi formalin, karena formalin itu menghilangkan bau khas dari ikan. Kemudian kulit mengkilap ya, tentunya sisik masih utuh dan kemudian terang, ada berlendir-lendir, itu indikator kesehatan pada ikan. Kemudian insang. Nah, ini juga insang, kan kelihatan insang yang agak mulai pudar, sudah kecoklatan, itu sudah mulai kualitasnya sudah mulai mengalami kemunduran. Nah, ini satu hal yang selain kontaminan, ada yang kita sebut dengan gangguan dengan keracunan histamin pada ikan. Ini ada jenis ikan-ikan yang mengandung histamin cukup tinggi ketika kualitasnya mengalami degradasi. Histidin berubah menjadi histamin ya. Nah, inilah mikroba yang bertanggung jawab pada suhu ruang. Kalau ikan itu makanya harus didinginkan. Ikan itu harus disimpan di daerah dingin, di kompartimen dingin yang dinginnya kurang dari 4 derajat, 2 sampai 4 derajat, sehingga bakteri ini tidak bekerja untuk menghasilkan histamin lebih cepat. Nah, ini saya kira kandungan histamin yang diperbolehkan di kita itu menurut SNI itu 100 mg per kilogram ikan. Ini jenis-jenis ikan yang yang berpotensi menghasilkan histamin. Nah, oleh karena itu cara menghindarnya ya harus sebenarnya ini namanya transport dingin. Transport dingin ini rantai dingin ini digunakan mulai dari laut ya, atau dari tambak itu sampai ke konsumen, itu harus disimpan di keep pada suhu paling tidak antara 2 sampai 4 derajat supaya tadi bakteri-bakteri itu tidak mempercepat pembentukan histamin yang orang keracunan histamin itu ya seperti alergi ikan dan lain-lain gitu, gatal. Nah, ini saya kira kadar konsumsi kadar histamin yang kalau di bawah 50 mg itu masih aman. Nah, Eropa itu batasnya di 50 mg. Kalau di kita tadi di awal itu kan cut off-nya batasnya 100 mg per kilogram ikan. Nah, ini ada pencemaran, saya kira ini tadi mengulang, jadi ada logam berat yang bahaya, bisa membahayakan efeknya ke kita berupa gangguan saraf, kerusakan otak janin, dan penyakit ginjal. Kalau logam berat. Kalau mikroplastik itu gangguan hormonal, dan kadang-kadang kita ini kan banyak yang laki-laki biasanya mandul karena itu terpapar dengan mikroplastik yang cukup intens. Ada polutan organik ya, dan ada yang satu lagi ini cuma kan tidak pernah dilaporkan. Di ikan laut itu ada racun alami yang berasal dari fitoplankton, jenis tumbuhan bersel satu yang ada di laut. Itu jenisnya ada jenis Gambisius, itu yang merupakan fitoplankton beracun, dan itu menyebabkan keracunan ciguatoksin. Nah, ini di daerah Pasifik ini sangat
sering prevalensinya tinggi. Di kita, saya heran tidak pernah ada dilaporkan. Saya coba googling bagaimana laporan orang keracunan ciguatoksin itu hampir tidak ada. Saya tanya teman-teman dokter, dia cuma ketawa-ketawa. Rupanya mungkin tidak mengerti atau tidak sempat teridentifikasi mengenai ciguatoksin ini. Nah, ini sudah mulai ke dapur. Bagaimana menyajikan ikan yang lebih sehat? Paling sehat itu dikukus. Kukus sekarang ini kan dengan metode sekarang ada di steam ya. Jadi ikan-ikan yang paling sehat itu dikukus atau dimasak dengan bumbu-bumbu minimalis ya. Bumbu-bumbu tidak terlalu banyak. Kalau di daerah Sulawesi namanya disebut dengan palu mara. Jadi kasih dengan kunyit, asam dan lain-lain. Itu lebih sehat karena tidak dibakar dan tidak digoreng. Nah, ini di kita di restoran maupun di rumah-rumah karena mau mudah biasanya digoreng yang lebih cepat. Nah, di situ kan kita tidak dapatkan nutrisinya yang optimal dibanding dengan, dan biasanya juga di warung itu kalau kita minta saya mau dibakar atau dikukus, dia bilang lama Pak. Nah, itu kan artinya kan dia mau yang simpel gitu. Kita di ini ya tadi berkaitan dengan formalin ya, ada tanda-tandanya. Nanti silakan dilihat Ustaz. Ada beberapa, kalau kita survei ada beberapa memang pasar yang nakal untuk menggunakan formalin. Biasanya di mana? Biasanya air yang dipakai membasahi ikan itu biasanya ditetesi dengan formalin. Di situ bahayanya. Tadi ini sudah, ini satu, selain ciguatoksin ada ikan buntal. Ini banyak dikonsumsi di daerahnya Prof. Imam di Jepang, Totorino. Ini ikan yang paling beracun. Tapi daya racunnya ditaklukkan oleh ahli-ahli masak. Jadi restoran yang menyajikan ikan buntal di Jepang atau di mana disebut fugu, itu harus chefnya harus bersertifikat untuk mengolah ikan ini karena ini sangat beracun. Di Indonesia ini belum terlalu banyak daerah-daerah yang mengkonsumsi. Tetapi Ibu Bapak, kalau Bapak jalan-jalan ke Wakatobi, di sana orang sudah mahir mengolah ikan buntal ini dan sangat lezat. Silakan kalau berkunjung ke Wakatobi, cari orang yang bisa mengolah dan coba merasakan. Ini ya, Ibu Bapak, penyajian biasa ikan-ikan fugu itu, ikan buntal itu, dagingnya sangat halus dan lezat. Oleh karena itu makanya harganya tidak murah ya. Kalau di Jepang itu satu bento itu kan rata-rata yang bagus ya 1.000 yen ya, Prof. Imam. Nah ini pasti lebih dari mungkin 1.000, 2.000 atau. Bento 1.000 yen itu orang kaya itu. Oh gitu. Ada yang berarti 500. Nah, saya kemarin unagi saya kasih bento unagi itu 1.700. Saya coba kan pengen kalau Profesor Unhas ya layak lah. jangan gitu. Nah, ini mau nunjukkan. Ini perlu nanti Prof. Imam diajari di ITS ini bagaimana mengolah ikan buntal ini karena lezat sekali. Nah, bagaimana dengan ikan asin yang menjadi perdebatan? Perdebatan kalau Ibu Bapak buka Google ini berdiskusi panjang para ahli dari kedokteran, dari ahli pengolah ini. Saya juga bingung ini bagaimana ikan asin ini karena ada yang mengatakan dia memang penyebab kanker nasofaring, ada yang mengatakan tidak. Dia hanya memboboti, artinya kalau memang bibit gejala itu ada, terus kita makan ikan asin sering dengan kadar yang frekuensinya mungkin tinggi, itu bisa menyebabkan. Nah, kalau dari saya, kalau kehati-hatian jangan sering lah. Takarannya 2-3 kali per bulan. Kalau tiap hari, itu saya tidak rekomendasikan kalau tiap hari ada ikan asin. Kalau 2-3 kali per pekan atau sekali per pekan mungkin boleh lah. Gitu. Itu juga jenisnya ikan asin, Ibu Bapak-Bapak,
kalau berkenan jangan beli di pasar, bikin sendiri. Membuat ikan asin itu gampang sekali. Tidak perlu dijemur. Jadi ikan itu dibelah, dikasih garam sedikit, kemudian penyedap sedikit, dikasih bawang putih, bawang merah, karena bawang putih, bawang merah ini menekan tadi pembentukan histamin, sehingga ditaruh di daerah yang paling dingin di atas kompartemen ikan itu, dikasih lebar, itu dia kering sendiri, kering setengah gitu, enggak terlalu kering, dan itu sangat menurut ukuran saya sangat bagus lah. Nah, kita perlu hindari beberapa cara pengolahan yang bisa menyebabkan ikan terdenaturasi. Jadi ikan-ikan ikan kaleng. Ikan kaleng itu disarankan untuk tidak dimakan sekali sebulan, karena di ikan kaleng itu lebih menurut catatan teman-teman itu risikonya lebih tinggi dibanding dengan ikan asin, ya Ibu Bapak, karena dia selain garamnya tinggi, dia mengandung nitrit. Nitrit ini yang mengandung nitrosamin. Ya, daging kaleng juga tentunya karena dia mengandung nitrosamin. Kemudian ada hidrokarbon aromatik poliksik itu pada ikan-ikan yang gosong. Jadi kalau membakar ikan, jangan dipaparkan ke api langsung dengan api besar. Mungkin dibungkus aluminium foil atau daun. Kemudian sisiknya jangan dikeluarkan. Jadi kalau gosong sisiknya dikeluarkan, kan dagingnya tidak gosong. Kira-kira itu yang ini kan sudah sampai ke urusan dapur ini. Tetapi harus menjadi hati-hati. Di orang-orang tertentu dia minta supaya gosong sedikit, supaya agak gurih. Nah, ini masuk jebakan ini. Masuk jebakan untuk mengkonsumsi pH itu lebih tinggi pada ikan-ikan yang dibakar dengan kegosongan. Kemudian ini pada suhu tinggi, kalau digoreng dengan suhu yang apa tanda-tandanya suhu tinggi menggoreng? Kalau dia berasap. Kalau dia suhu normal itu kan kalau dimasukkan ke minyak yang panas itu dia tidak berasap. Kira-kira seperti itu Ibu Bapak ya. Nah, ini penutup ya, ada beberapa catatan, ini mungkin tinggal dibaca yang sifatnya tadi ulangan dari racun sigotoksin, racun logam berat yang harus dihistamin, mikroplastik yang harus formalin ya, dan lain-lain. Saya kira itu Ibu Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali tuh. Mohon maaf agak lama karena slide-nya campur-campur. Iya. Ustadz Edi, Yeah. saya kira begitu cerita dapur dari Makassar. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat. Tadi kok Palu Ya. Mara, Palu Kalowa, Palu Basahnya nggak muncul yang kebul-kebulnya. Ya, nggak, ini kan puasa, Prof. Imam. Khawatir Gitu saya ya. mengganggu Bilang kehusuan puasa. temperatur batin. Nanti lain kali lah. Ya, oke. Ya, itu kira-kira. Jadi kesimpulannya sebagian dari tadi materi-materi yang disampaikan itu Ibu Bapak sudah tahu. Tetapi ada yang tidak terlalu sadar, tidak nyana gitu. Sehingga mulai dari sekarang saya himbau kita semua, misalnya ibu kalau ke pasar memilih ikan jangan pilih yang besarnya, tapi pilih yang segar. Hidup ini kan kita tidak tahu kapan kita selesai hidup ini, tapi harus makan yang berkualitas. Prof Budimawan, Yes, sir. kodratnya ibu-ibu nggak mungkin. Ibu-ibu mau ke pasar milihnya yang murah. Oh, begitu. Iya. Maka karena itu tantangannya, saya tantang pagi ini, ibu jangan beli yang murah. Karena penjual ikan itu tahu dikasih murah itu karena ada sesuatu gitu. Nah, itu Pak kiatnya. Makanya kalau saya temani istri saya ke pasar, dia tunjuk ini, saya bilang jangan itu, ambil yang kecil, ini yang segar. Biasanya malah suaminya diusir suruh pulang.
Diajak belajar. Yang repotih segala ini. Iya. Demikian Ibu Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada, saya lihat ini ada yang raise hand. Tadi ada yang pertama ada tadi Pak Yusman Pak Galai tadi pertama. Oh iya, adik saya dia dosen di UIN Malang. Jadi Ibu Oh, Bapak yang ke Malang silahkan, di sana dia di UIN Malang. oh berarti orang hebat juga itu. Ya, itu dia. Dia Ustadz juga itu, Prof. Oh, Nanti kasih materi dia supaya dia kasih materi juga. oke siap. Dia ahli matematik, tapi nanti dia jelaskan mengenai bagaimana Islam memahami matematik. Ya, namanya matematik syariah. Dia kalau pertandingan catur dia mewakili Malang itu. Oh gitu. Nah, Dia ya. master. Nanti Dia sudah saya siap. master. Kapan dia ada itu untuk Silakan Ya. Pak Usman Oke, dulu. monggo, Bu. Usman dulu Bos, tadi. yang Nah, langsung saja Pak Usman barangkali. Unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya banggakan Prof. Imam Robandi yang senior kakanda saya dan Prof. Budimawan, mudah-mudahan sehat selalu dan rekan-rekan semua. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, ikan yang banyak mengandung vitamin omega 3 dan vitamin D yang kita ketahui itu sangat esensial dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua, kita diduga besar bahwa ikan paus sperma itu menelan Nabi Yunus pada waktu itu. Sehingga saya ingin mengetahui bagaimana fisiologi ikan tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mungkin Apa sekalian langsung? atau langsung dijawab kan? Ya, nanti kumpul aja semua ya. Kumpul aja ya. Oke, Ya. kalau gitu sekarang ibu-ibu dulu nih ya. Bu ya. Bu Nurul dari Balikpapan. Nurul dari Silakan. Balikpapan. Nah, ini Ya. Balikpapan banyak ikan Ya, asli, Balikpapan. ikan kertas. Silakan Bu Nurul. pasar Kelandasan banyak orang Bugis. Ya, Silakan. betul, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Prof. Budimawan, ini bagi saya hari ini luar biasa tentang ikan. Yang saya mau tanyakan, kalau kepiting itu termasuk ikan. Namun keluarga kami agak takut, khawatir menyantap kepiting, antara kepiting sama yang satunya itu rajungan itu namanya. Ya. Rajungan itu agak kecil. Nah, konsep dalam Islam tuh kalau kepiting itu Hidup halal di dua. atau ya aman tidak kalau kita konsumsi? Karena kalau di Balikpapan itu ya itu ada lah ikannya. Kemudian saya pernah menyantap ikan hiu itu. Ikan hiu kecil di Pulau Derawan. Hasil pancingan. Kemudian yang berwarna-warni juga. Tapi karena saat itu masih mahasiswi, jadi kami ya menyantap aja hasil dari pancingan itu. Itu ikan-ikan yang dalam konsep Islam itu halal atau tidak, itu bagaimana? Yang kita ketahui kan yang beracun itu ikan fugu tadi ya. Itu kami juga belum berani untuk menangkapnya. Oke, cukup. Oh, Ya, Yang ketiga, udah cukup, jangan banyak-banyak. Antara Nanti kapan-kapan lagi. ya Bu Oh, Nurul ya, yang lain baik, masih Prof. ada nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz Sedi dijawab dulu? Ya, atau- dijawab dulu yang dua, nanti Mas Ya, Tadi. jawab dulu yang Ya. dua. Yang pertama dari Pak Usman di Malang ini adik saya. Yang pertama, jenis ikan mana yang mengandung omega 3? Sebenarnya secara umum ya,
ikan-ikan laut itu memiliki omega 3 yang cukup lah untuk kita. Kalau kita makan 2-3 kali per pekan ya, 2 hari maksudnya frekuensinya itu suplai kecukupan omega 3 cukup ya. Tetapi kalau dilihat per jenisnya, ada jenis-jenis tertentu memang mencolok dia punya kadar omega 3, artinya lebih tinggi. Ada ikan yang murah, itu ikan sarden, ikan tembang itu omega 3-nya tinggi. Makanya tapi di kita murah sekali jadi ikan murahan, ikan kasta bawah kalau istilahnya Pak Prof Imam. Ikan sejuta umat. Padahal itu ikan yang sehat. Ya, cuma memang harus diolah dengan itu. Makanya di Eropa itu sardin itu dikalengkan. Jadi kalau dikalengkan itu lebih dikalengkan dan disimpan di dalam kalengan itu dalam minyak sehingga dia tidak menggunakan banyak nitrit untuk pengawet. Kemudian jenis ikan kembung. Saya nggak tahu di Jawa ikan kembung itu namanya ikan apa Pak? Kalau di Sama. ikan kembung. Kalau di Sulawesi namanya ikan banjar. Oh ya, sama dengan di Kupang itu Banjaran. Ya, itu ikan kembung. Makanya harganya di mana-mana di daerah itu relatif sama, standar. Karena itu ikan kasta atas dimakan sama orang-orang ini. Ikan-ikan bagus lah. Jadi kalau kualitasnya bagus, ikan kembung itu paling bagus. Dan ikan kembung itu tidak terpapar oleh pencemaran karena dia hidup di perairan yang tidak tercemar. Kalau misalnya di daerah itu tadinya ada ikan kembung, terus tiba-tiba nelayan tidak bisa nangkap ikan kembung, itu indikator bahwa perairan itu tercemar. Ikan itu kan lari, dia bergerombol, pindah. Dia cari daerah tertentu. Nah, di daerah-daerah Papua, Raja Ampat yang belum ada penduduknya, pulau-pulau kecil itu, kalau nangkap ikan kembung itu diusir ke ke daerah tempat-tempat yang terjebak, kemudian ditangkap pakai tangan. Itu kalau perairannya sangat bersih gitu, ikan kembung ada. Dan bagi kita itu indikator bahwa ikan kembung, belilah ikan kembung. Kalau mau pilih ikan sehat dan gurih, kemudian ya tentu dibuang jeroannya, jangan makan. Mikroplastik itu 95% tertumpuk di anunya Pak, tertumpuk di jeroannya. Maka mulai dari insang apa segala macam itu dikeluarkan. Jadi Bapak Ibu yang suka makan pepes jeroan ikan, punten jangan di stop aja karena itu mikroplastik. Kemudian ikan teri juga omega 3-nya bagus. Ikan teri itu harus dikeluarkan kepalanya. Kalau kepalanya ditarik kan itu alat cernanya, perutnya itu ikut juga. Itu bagus dibersihkan. Karena di situ ikan plastik itu memakan bentik-bentik pasir di bawah, itu kan mikroplastik di situ. Itu mungkin kiat-kiat saja. Jadi kalau ibu bapak yang Prof Imam nyonyanya ke pasar beli ikan teri terus diperkedel, tolong dikeluarkan kepalanya supaya tidak mikroplastiknya nggak terikut. Nah, kepalanya malah enak ya? Ya enak. Memang yang enak itu kadang-kadang kadang-kadang susah. Nggak enak juga. Iya. Seperti kita semua mulai menghindar. Kemudian tolong juga bagi yang suka makan ikan dengan kulitnya, kalau ikan-ikan yang daerah-daerah pesisir ini kulitnya nggak usah dimakan karena di situ kulit itu di ikan berfungsi untuk menahan logam berat. Jadi melalui difusi logam berat itu nempelnya di perut. Masuknya kalau dia masuk dalam tubuh dicerna itu ada lemak-lemak di perut ikan, dia nempelnya di situ atau di kulit. Nah, itu dia. Makanya ibu bapak lihat kalau orang Eropa menyanyi ikan itu biasanya dia kupas itu lemak-lemak yang ada di perut itu. Itu maksudnya seperti itu, ibu bapak. Selalu ya bagaimana Pak Budi, ikan bandeng itu enak ya, memang enak. Tetapi kan itu nanti ibu bapak silakan, ini kan tidak dilarang. Ini pilihan. Kalau bapak makan di situ kadar logam beratnya yang cukup besar gitu. Nah, ikan paus, paus itu tadi saya sudah sampaikan, paus itu bukan ikan, dia mamalia laut. Jadi
beberapa ulama ya menyebutnya memang bisa menelan dan orang bisa hidup beberapa kalau pausnya besar ya. Kalau dia bisa hidup di dalam rongga perut yang cukup besar itu. Nah, cuma kalau ditanya apakah siapa tadi Nabi Sulaiman di perut ikan atau bukan, nah itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf. Nabi siapa namanya yang ditelan Yunus. Nabi Yunus. Nah, sorry, Nabi Yunus. Yunus. Kalau misalnya kita berdasarkan jenis, kan kita tidak tahu apakah ada ikan sebesar itu selain paus. Kalau tidak ada, cuma adanya paus yang besar, maka paus itulah sesungguhnya yang ikan, dia tidak terkategori sebagai. Nah, itu ya Bu Nurul tadi saya kira bagaimana kepiting jumhur ulama itu kepiting halal karena dia tidak hidup utuh di darat. Kepiting itu alat napasnya adalah insang sehingga dia nggak bisa hidup di darat. Kenapa dia bisa hidup bisa bertahan di darat? Karena di dalam karafas, di dalam rongga itu ada tempat menyimpan air yang bisa dipakai bernapas sementara waktu. Makanya kepiting itu kalau dibawa kemana-mana harus dibawa di dalam transport yang lembab karena paru-parunya itu insangnya itu masih bisa bernapas. Tetapi tidak terkategori hewan yang bisa hidup di darat dan itu karena dia seandainya kepiting punya paru-paru maka itu berdebatlah ulama kita 50-50 yang mau makan dengan tidak. Tetapi sekarang sudah ini bahwa kepiting itu halal untuk dimakan dari situ. Baik kepiting dengan rajungan. Swimming crab, kalau rajungan itu swimming crab. Kalau kepiting itu hidupnya di mangrove, kalau swimming crab itu hidupnya di laut sana, di tengah-tengah laut, agak ke tengah sana sedikit. Jadi kalau kepiting rajungan itu ditangkap dengan gillnet atau apa. Kalau kepiting itu kan kalau orang-orang Papua nangkapnya pakai tangan, pada saat surut di daerah mangrove itu ditangkap. Kalau kepiting soka gimana, Prof Budi? Kepiting soka itu dari jenis kepiting kepiting yang tadi yang di mangrove itu dibudidayakan di tambak, dipelihara pada kotak-kotak. Itu sebenarnya penyiksaan. Itu juga bisa kita berdebat karena dibuat soka itu digunting kakinya supaya dia berubah cangkang. Kalau cangkangnya berubah itu kan lembek dulu, itu pada saat dia lembek itu dipanen. Masuk nyiksa itu ya? Ya, tapi kan nantilah diskusi lain itu kalau perdebatan karena ada itu menurut teman-teman dari perikanan itu kan bagian dari rekayasa biologi untuk mendapatkan produk yang lebih suitable istilahnya. Ya, tapi itu prinsipnya Prof Imam dan teman-teman yang lain, kepiting soka itu begitu cara produksinya. Jadi anak kepiting yang ukurannya 3 cm itu dipelihara, kemudian digunting kaki bagian belakang itu yang berenang itu 2. Nanti dia dengan digunting itu kan secara fisiologi dia memberikan respon supaya cangkangnya diganti. Pada saat diganti itu kan cangkang yang lama dilepas, kemudian cangkang yang baru itu masih lunak. Pada saat itu dia dipanen. Maka terbentuklah namanya kepiting soka. Seperti itu, Ibu Bapak ya, Ibu Nurul. Jadi di Balikpapan itu kalau saya transit Prof Imam di Balikpapan, saya pergi makan kepiting itu ada dekat bandara itu kita kira-kira 20 menit itu. Wah, di sana. Iya, zaman dulu ada namanya warung Bugis Balihai itu. Aduh, kepiting luar biasa. Cuma kan sekarang ini masyarakat kita terjebak ke hal-hal yang nggak bagus dalam mengkonsumsi seafood. Itu bumbunya terlalu tebal. Padahal kalau ikan segar itu dikonsumsinya harus segar. Jadi misalnya steam, ikan segar itu ditaruh aluminium foil, kemudian dikukus. Nanti kalau sudah matang baru ditetesi minyak
minyak bumbu-bumbu sedikit ya, minyak olive itu apa? Zaitun. Nah, kalau di Kepiting itu tidak perlu pakai bumbu, Pak Budi. Direbus saja makanya udah enak pakai nasi itu. makanya kalau di kami di Sulawesi kalau makan kepiting itu cukup dengan sedikit dengan bawang putih kemudian dikukus sudah dimakan. Tapi ini ada bumbu lada hitam apa segala macam akhirnya tidak terasa kepiting jadi rasa lada hitam. Oke, berikutnya Baik itu ya, masih ada 3. Pak Tetapi Taufik, Mbak Nidaul, Mbak ya, Nurbaya, masih Makassar. ada Oh, ini ada. 3. Nah, silakan. Gimana? Oh, ini ada di Kok? Makassar juga. Kalau di Makassar ke saya aja lah gitu. Ah, Oke, berarti kalau diperbolehkan, silakan Pak Taufik dulu, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Assalam. Waalaikumsalam. salam takdim buat Prof Imam. Yes, siap. Kabar Semangat sehat, Tasik Prof. Ayuna. Ya, dari Tasik. Tasik Prof Budi, Malaya. Ya, saya juga orang Makassar, Prof. Masya Orang Allah. Bugis, Orang Makassar. Jadi, orang Sopeng, kok, Prof. orang di Sopeng nggak ada laut, Pak. Jadi adanya ikan air tawar. Iya, juga suka makan ikan, Prof. Ya. Masya Allah. Sebetulnya sudah saya tulis juga di chat, ada 3 pertanyaan yang menggelitik dari uraian Prof tadi. Jangan banyak-banyak, 2 saja. Ya, Prof. Ya. Yang pertama adalah tentang Jangan ini, mas Prof, banyak. apa namanya, batasan ikan dalam konsep Islam itu seperti apa? Sebabnya kan ikan di dalam kehidupan yang di alam itu ada yang bermacam-macam, kan ada yang bernapas dengan insan dan paru dan ada yang bersisik tidak bersisik, ada yang bertaring dan tidak bertaring. Nah, dalam konsep Islam sendiri ikan itu yang sebenarnya yang seperti apa, Prof? Baik. Yang pertama, yang kedua kan ada satu aliran tertentu mengharamkan ikan yang tidak bersisik karena dianggap ikan yang tidak bersisik itu adalah ikan yang tidak dapat memfiltrasi racun. Nah, ini bagaimana? Seperti cumi-cumi dan sebagainya itu kan ikan lele, ikan gabus kan tidak bersisik. Nah, seperti ini bagaimana pendapat Prof? Terima kasih, Prof. Saya salam takdim, Prof, semuanya. Satu lagi ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau katanya hanya 2, Prof, masalahnya. Ya. Tambah lagi nih. Monggo Mbak Nidaul Hidayah. Masihkah ada? Assalamualaikum warahmatullahi Bu wabarakatuh. Titi belum dipanggil dari tadi, Pak. Ya. Iya. Bunda Silakan. Titi, Ya. Bunda Titi udah pertama tadi. Baik. Ya. Terima kasih Prof Imam, Masya Allah. Saya pertama mungkin salam hormat, salam takzim ke Pak Prof Budimawan. Dan juga saya ingin menyapa Pak Usman nih. Pak Usman ini sahabat saya saat di Bandung. Saat ini. Siap. Buat Mbak Nidaul. Ya, yang pertama ingin saya tanyakan Prof Budimawan, untuk pengolahan ikan ini tadi saya simak itu untuk terutama yang dipanggang, kemudian dibakar dan juga digoreng ya, Prof. Itu ternyata itu akan menimbulkan bahan-bahan yang menyebabkan kanker gitu ya. Nah, itu padahal dengan pengolahan seperti itu tuh enak gitu ya, ya ikan bakar itu. Nah, itu sebaiknya apakah proses itu masih bisa kita kita lakukan gitu ya, misalnya untuk menghindari zat-zat tadi ada, itu sebaiknya pengolahan dibakarnya bagaimana, dipanggang atau digorengnya itu seperti apa gitu. Walaupun memang yang lebih sehat tentunya tadi dikukus atau direbus ya, atau dipepes ya kalau di Sunda itu. Ya. Itu mungkin Prof. Terima kasih atas pencerahannya. Pak Usman, sehat selalu ya Prof. Himawan. Terima kasih. Pencerahannya Prof. Imam, sehat selalu. Mohon atau nuhun bisa. Satu lagi, monggo. Karena tadi sudah ada ininya, beberapa jawaban yang sama. Monggo. Ustaz. Nurbaya, Pak. Siapa tadi ya? Herawati tadi. Bu Herawati ya. Bu Titi, Prof. Bu Titi dari tadi sudah raisen, Prof. Ya. Mana raisennya nggak kelihatan di sini. Kelihatan. Udah diturunkan. Bu Titi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Budimawan, ilmunya ini memang menyangkut berkenaan langsung dengan kami para ibu-ibu. Yang Ya, mau saya katakan di sini hubungannya dengan penyakit asam urat. Karena penyakit asam urat ini kan sayuran banyak dilarang, daging merah dilarang, ikan laut pun dilarang. Akhirnya kebanyakan penyakit asam urat ini ada yang termasuk kategori kurang gizi akhirnya. Nah, yang mau saya tanyakan untuk pemilihan ikan laut ini, karena ada yang memakan ikan laut itu tidak terasa reaksi purinnya, tetapi pas memakan cumi dan udang, nah itu terasa sakit akibat asam uratnya. Yang mau saya tanyakan, apakah purin di udang, cumi itu memang tinggi, dan apakah trik yang kita pakai untuk memilih ikan laut yang purinnya rendah supaya penderita asam urat ini masih bisa memakan ikan laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Herawati tadi purin atau urin tadi? purin. Ini Prof. Imam Purin. Oh gitu, harus jelas itu. Masih dua lagi, Prof. Apa Ya, langsung? silakan. Oke, Bu Titi, Oke, Mbak silakan. Nurbaya langsung. Satu Bu Titi, pertanyaan menurut aja. saya. Satu aja, satu-satu. Kalau banyak mahal. Siap, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izinkan saya untuk memberikan sedikit kantung untuk Pak Budimawan. Masya Ubur-ubur Allah. ikan lele. Prof. Budimawan mirip Anang Hermansyah leh. Aduh, salam Mas. Nanti Iya, Bu sebelumnya Prof. asal sebelum Ibu Asanti saya- nggak keliru. Saya itu Ah. aja. Iya, sebelum saya mengajukan pertanyaan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dulu kepada Gus Lutfi yang memperkenalkan saya. Alhamdulillah ini sudah pertemuan kedua kalinya saya ikut. Kemudian Prof. Iman Robandi. Sebentar, ini Nurbaya dari Makassar sebelah mana? Saya di Makassar baru setahun, Prof. Sebelumnya di Sulawesi Tengah selama 25 tahun. Biasanya begitu, orang Sopeng ngakunya Makassar, Pare-Pare ngakunya Makassar, ya kan? Pinrang ngaku Makassar. Iya, alhamdulillah pernah Prof bertemu langsung dengan Prof di Sulawesi Tengah, cuman lupa tahun berapa. Waktu itu saya sangat kagum dengan materi Prof waktu itu. Semoga nanti bisa bertemu lagi, insya Allah. Prof Budimawan tadi materinya sangat bagus karena ini terkait dengan kita ibu-ibu menurut Ibu Herawati. Tadi dikatakan bahwa orang yang tidak mengkonsumsi ikan segar itu kadang ada efeknya. Nah, pertanyaan saya, Prof, apakah dampak kekurangan asupan gizi itu bisa menimbulkan atau bisa berdampak kepada tingkat kecerdasan seseorang? Taruhlah misalkan anak-anak yang dalam proses pertumbuhan. Apakah anak-anak yang terbiasa mengkonsumsi ikan asin itu akan berdampak pada tingkat kecerdasannya? Atau bagaimana, Prof? Karena jujur saja tadi Prof mengatakan di Sopeng itu tidak ada laut, kayaknya di Sinjai di tempat saya juga itu Prof jauh dari laut. Jadi selama saya kecil itu memang tidak terlalu doyan makan ikan segar, sukanya ikan kering. Ya, apakah makan ikan segar itu akan berdampak pada IQ seseorang, Prof? Untuk sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya? Bu Titi jadi nggak nih? Silakan. Dari Jogja ini. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Prof Budiman. Mohon izin bertanya, mungkin nggak sedikit berhubungan dengan Ibu yang dari Makassar barusan. Dalam kandungan ikan laut itu apakah untuk ibu hamil ada kandungan tertentu yang bisa membuat anak yang lahir itu nantinya menjadi hiperaktif? Jika demikian, apakah bagaimana dosis batasan sebaiknya atau berapa kali seminggu atau berapa kilo? Terima kasih, Prof. Sudah 104. Monggo, Prof. Ya.
Pertanyaannya susah-susah ini. Ya. Yang pertama tadi dari Pak Taufik ada anggapannya. Tadi kan dalilnya sudah kita sampaikan. Semua ikan itu hukum dasarnya halal. Jangankan dia ikan, bangkainya pun halal. Begitu mulianya ikan itu. Jadi tidak ada penjelasan dia bersisik atau tidak bersisik. Kalaupun ada orang-orang tertentu membuat kategori itu, ya silakan, preferensi. Tapi jangan dijadikan dalil. Karena itu membuat orang keliru. Dan itu ada dosanya, Pak. Jadi membuat fatwa bahwa ikan yang tidak bersisik itu tidak halal itu nggak ada. Karena dalilnya semua halal. Tidak berkulit yang bersisik itu tidak ada yang menahan. Ya betul, sisik dan kulit itu menahan pencemaran khususnya logam berat. Tetapi dengan tidak adanya sisik tidak menyebabkan dia menjadi tidak halal. Itu kajian fikihnya seperti itu. Bagaimana tadi pertanyaan keduanya, bagaimana konsep Islam tentang ikan? Kalau Islam itu definisi ikan itu semua makhluk yang hidup di laut, di perairan itu namanya ikan. Jadi cumi, udang, kemudian ada namanya anggur laut, sekarang lagi tren di Makassar, dimakan namanya anggur laut. Jadi makanan Prof Imam itu jadi cemilan, jadi makanan pembuka lah. Istilahnya anggur laut itu sebagai rasanya segar, tapi ini kan juga nggak boleh terlalu banyak karena kan ada kolerva yang juga. Jadi semua itu dikonsumsi dengan kadar yang moderat. Jadi konsepnya itu Pak Taufik. Ikan itu semua hewan atau tumbuhan yang hidup di air, di laut itu halal. Jadi hukum dasarnya seperti itu. Tadi pengecualinya kan kalau dia terpapar dengan polutan. Kemudian ikan goreng, ikan bakar bagaimana? Kalau itu sudah, iya. Tadi kalau di yang sehat itu ibu bapak kalau menggoreng ikan jangan menyisakan minyak, itu aja. Karena minyaknya itu pasti cenderung digunakan. Jadi kalau di Eropa itu orang menggoreng ikan itu di teflon atau di penggorengan, ikannya cuma penggorengannya cuma diolesi minyak ikannya, kemudian setelah ikan sudah matang dengan suhu tentunya tidak terlalu panas, itu ya termasuk memperbaiki kualitas pengolahan ikan yang digoreng dan dibakar. Tadi bagaimana yang suka ikan bakar? Ya itu tadi saya sudah sampaikan. Ikan bakar itu enak, tapi jangan sampai gosong. Bagaimana caranya supaya tidak gosong? Kalau ikan bersisik, silakan jangan dikeluarkan sisiknya, walaupun sisiknya nggak dimakan, karena nanti kan yang gosong ke sisiknya. Jadi yang dimakan itu jangan ada yang gosong yang hitam itu gitu. Jadi bisa dilapisi dengan aluminium foil, bisa dilapisi dengan daun, dengan api yang tidak terlalu tinggi, tapi memanaskan, kemudian ditutup supaya dia lebih matang tanpa dia gosong. Nah ini mohon maaf saya harus sampaikan karena ini penyajian ini kan berkaitan dengan budaya. Dulu di Sulawesi Selatan itu kalau bakar ikan itu tidak diberi bumbu, Pak. Tidak ada dioles-oles. Itu saya tidak tahu mulai kapan ikan yang dibakar itu dioles-oles dengan bumbu. Orang Bugis, budaya orang Bugis membakar ikan itu tidak pakai bumbu. Bumbunya dibuat secara terpisah. Tapi sekarang semua sudah diolesi mentega, diolesi kecap, diolesi apa. Dan itu sumbernya dari Jakarta. Saya lihat itu ikan bakar di Jakarta itu tidak terasa ikan lagi karena terasa bumbu, terlalu banyak bumbunya apa segala macam. Nah, saya telusuri, mohon maaf sekali. Saya telusuri kenapa bumbunya dipadatkan begitu supaya tidak ketahuan kualitas baunya yang ikan itu kan kalau
terdegradasi kualitasnya, bau amis. Jadi itu untuk menetralisir bau busuk itu dikasih bumbu gitu. Nah, inilah perbedaan mengkonsumsi ikan segar. Makanya jangan sampai kalau ikan segar itu kalau betul-betul segar baru dipanen itu enggak usah pakai bumbu. Seperti tadi Prof. Imam sampaikan. Cukup dengan air jeruk, kasih garam sedikit di piring, kalau sudah matang dicemplungin, dibolak-balik, selesai. Nggak perlu pakai bumbu. Bumbunya nanti kita tidak mengkonsumsi ikan, tapi kita mengkonsumsi bumbu. Itu barangkali Ibu tadi dari mana itu? Dari Bandung kalau nggak salah. Nah, kemudian ikan asam urat. Nah, ini memang harus hati-hati. Ada beberapa ikan yang purinnya tinggi. Tadi saya sudah sampaikan yang ikan-ikan seperti tongkol, cakalang, ya dikonsumsi dengan jumlah sedikit. Kemudian ada ikan memang yang kurang ya, ikan-ikan ekor kuning itu yang hidup di terumbu karang, dagingnya putih halus. Cuma ikan ini gampang membusuk karena ya itu tidak tahan dengan ini. Jadi kalau ke pasar beli ikan namanya ekor kuning itu yang warnanya merah, hijau, biru itu bagus sekali. Nah itu tidak terlalu banyak mengandung purin. Tetapi dasarnya memang ikan laut dibanding dengan ikan darat lebih tinggi purinnya ikan laut. Nah kalau misalnya mau ya ikan nila aja. Ibu makan ikan nila, ikan betok, ikan-ikan air tawar itu jauh lebih rendah dia punya purin. Bahkan ada beberapa jenis tertentu itu hampir tidak mengandung purin. Ibu, saya kira begitu tadi berkaitan. Nah, apakah dampak kekurangan gizi perkembangan anak? Iya sekali. Ibu bapak, kalau nanti tanya sama Prof. Imam, Jepang itu merubah ukuran orangnya itu dari konsumsi ikan, bukan dari konsumsi yang lain-lain. Ya, negara dulu setelah jatuh bom Hiroshima itu, orang Jepang itu pendek-pendek, Pak. Sekarang Bapak lihat orang Jepang, itu karena konsumsi ikan. Besar, pintar, dan gesit lagi. Itu karena ikan. Itu tidak disampaikan ke banyak negara, karena Jepang menyembunyikan rahasia bagaimana membangun generasi yang begitu cerdas dan pintar dengan konsumsi ikan. Tentunya ikan yang tidak tercemar. Sekali lagi berulang-ulang saya sampaikan. Makanya di Jepang itu ikan baik disajikan dalam bentuk apapun itu pasti lebih mahal. Di mana-mana pasti lebih mahal. Kenapa? Jadi sekarang ini paradigma kita mengkonsumsi ikan itu harus dikoreksi sedikit. Jangan bukan jumlahnya tapi jenisnya. Sebaiknya ikan-ikan pilet itu kita keluarkan. Kita nggak usah makan terlalu banyak jeroan lah. Ikan-ikan ya bolehlah sekali-sekali sup kepala ikan, tapi jangan tiap hari. Karena di situ kan bukan kualitas yang baik, tetapi ini kita pilet aja lah, kita pilet, nggak ada kulit, nggak ada apa-apa. Itu kita kalau mau digoreng ya goreng dengan minyak secukupnya gitu. Dan lain-lain. Dan tadi yang paling sehat itu tadi di steam, dikukus, Ibu Bapak. Apakah ikan mengandung menyebabkan anak-anak hiperaktif? Sama sekali tidak. Kecuali tadi yang tercemar logam berat. Hiperaktif itu kan pemicunya ada pada makanan yang mengandung logam berat, kemudian makanan yang mengandung gluten dan lain-lain. Terutama kalau logam berat itu yang hasil penelitian banyak teman-teman di publikasi itu yang dari PB ya. Jadi kalau ada ikan-ikan yang di pantai dekat kawasan industri, sebaiknya jangan diberikan ke anak-anak karena itu kan jadi itu Ibu Bapak, investasi SDM itu diberikan ke anak-anak. Orang Jepang itu memberikan orang-orang di negara-negara maju. Kita kasih contoh misalnya orang-orang yang imunitasnya tinggi, orangnya besar, tahan dalam suasana ekstrim. Coba lihat orang-orang di Islandia. Islandia itu tidak ada hari tanpa makan ikan. Jadi sumber protein lain itu tambahan. Jadi 7 hari dalam sepekan dia makan ikan. Bapak lihat kualitas orang Islandia luar biasa. Kalau main bola itu tabrak-tabrakan, orang lain terlempar gitu. Itu jadi ini sebenarnya program
Pak Prabowo ini yang makan bergizi gratis itu mestinya ikan, mestinya logistik ikan diperbaiki untuk mensuplai ikan-ikan yang tidak tercemar sehingga diberikan kepada anak-anak itu sebagai investasi masa depan. Jadi itu investasi masa depan di situ caranya. Teman-teman ini baru-baru diskusi di masjid mengenai bagaimana membangun generasi yang sehat. Itu investasinya dari kecil, Pak. Bukan dari sekarang. Ya. Anak-anak sekarang harus diajar makan protein tinggi dari ikan. Jadi tidak Indomie, tidak makanan-makanan yang kemasan ya. Anak-anak kan sekarang ibu-ibu karena sibuk diberikan makanan-makanan yang kemasan, dipanasi dan itu namanya kan kita tidak memberikan, tidak menanam investasi kepada anak-anak kita. Saya kira itu. Pak Budimawan, ya. Itu di Tokyo. Mohon maaf di sini hujan makan, jadi agak aneh. Ada warung makan. Ya. Ikannya itu kecil-kecil diambil dari akuarium. Ya. Itu langsung dimakan itu, langsung hidup diambil, langsung dimakan plung gitu, masuk ke perut itu. Ya. Itu pernah. Ya, itu banyak itu. Sebenarnya kalau dimakan tidak menyiksa ya di dalam mati, tapi kan ikan-ikan mereka yang memakan begitu kan punya standar kualitas. Di Eropa ikan-ikan yang mau dikonsumsi mentah itu harus dikondisikan, jadi disimpan di dalam penyimpanan yang airnya bersih selama berhari-hari supaya terkuras sisa-sisa yang dari alam liar, misalnya ikan ditangkap itu nggak langsung dimakan, itu disimpan di penyimpanan, di kolam penyimpanan untuk mengkondisikan istilahnya, memurifikasi sehingga termasuk kekerang-kerangan itu yang dimakan mentah itu tidak bisa, biasanya dari kalau standar yang ketat itu diambil, dipanen, kemudian dihidupkan di dalam sistem sirkulasi terkontrol selama 1-2 hari, menurut kan mereka sudah punya data ini berapa hari supaya makanan yang isi perutnya itu sudah keluar dari alam, sekarang yang tersisa dari itu. Kira-kira begitu. Iya, sama dengan tidak semua salmon dapat dibikin sushi itu. Ya. Tapi gini Prof Budiman, kalau di Surabaya itu ya, ikan itu artinya berbeda. Ada ikan kan bahasa Jawanya iwak. Ya, iwak tempe. Ada iwak tempe, iwak tahu, iwak apa gitu di Surabaya itu. Iya. Mungkin sama juga kalau di Makassar mungkin. Di Magelang sama, Prof. Sama ya? Ikan itu iwak. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini sudah pukul 6.50 di Jogja ya. Barangkali di Makassar. Saya ambil speaker dulu Pak, karena di sini kencang sekali suaranya. Oh ya. Di chat memang masih ada ini dari Bu Eli Jauharah Belali tentang ikan lele, karena kan tadi yang dibicarakan ikan laut, padahal Prof Iman itu suka sekali dengan namanya beong. Nah, kan itu di Magelang itu, Sungai Progo itu ikan-ikan itu luar biasa. Mangut beong. Mangut beong itu luar biasa. Prof Iman ini milih yang paling besar gitu. Ya. Kemudian satu lagi barangkali seperti kaidah makanan itu, semakin diolah semakin kualitas kualitas gizinya tentu berubah. Jadi mengkonsumsi ikan segar jauh lebih bagus daripada makan ikan asin, ikan kaleng atau ikan abon ikan, itu jauh lebih. Itu prinsipnya. Saya kira di sapi juga seperti itu, Bapak Ibu. Yeah. Baik Prof Budimawan dan juga Bapak Ibu yang lain. Karena ini jamnya juga sudah 6.01 di sini ya. Luar biasa, di Makassar tentu sudah jam 8 lebih ya. Iya, hampir jam 8. Untuk itu barangkali di Prof Budimawan bisa memberikan closing statement, dan kemudian barangkali nanti ada tambahan dari Prof Imam Pembadi. Disilakan Prof Budimawan. Jadi closing statement-nya perbanyak makan ikan.
perbanyak makan ikan artinya yang selama ini makan jadi berbeda-beda, porsi ikan itu lebih banyak dibanding dengan protein lainnya. Saya nggak melarang makan daging apa, tetapi porsi ikannya banyak. Itu satu. Yang kedua, memilih ikan itu harus yang kualitas kesegarannya baik. Bukan jumlahnya yang baik, tetapi kualitasnya yang baik. Jadi kita memakan ikan berkualitas sehingga terbangun jiwa yang berkualitas tentunya. Terutama tadi yang Ibu yang tanyakan, terutama anak-anak yang umur 1 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun, di situlah kita harus investasi betul-betul. Investasi itu artinya membiayai, tidak perlu hitung-hitungan dengan ini, harus makan ikan. Saya kira itu dengan ikan, dengan makanan ikan, saya kira kita bisa membangun masyarakat yang sehat dan bisa berpikir lebih baik. Saya kira itu demikian, Prof. Edi. Terima kasih Prof. Budi Himawan. Luar biasa materi hari ini yang menggugah kita semuanya untuk pengetahuan tentang ikan. Ternyata perkembangan yang 3 hal yang diberikan Allah itu secara ruhiyah, ilahiyah tadi sudah masuk juga. Kemudian bagaimana kita selalu bisa menjaga keilmuan kita, dan yang satunya tentu di akal kita yang kemudian mengolah bagaimana ikan ini bisa menjadi asupan yang halal dan thayyiban, membentuk generasi muda yang luar biasa di Indonesia itu menangkap atau melanjutkan ke generasi emas yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian barangkali kami yang menjadi moderator pada kali ini beberapa banyak kekurangan, kami mohon maaf. Mari kita akhiri lepat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon jangan live dulu. Oke, ya, nggih. Jangan live dulu karena ada pengumuman. Monggo silakan, ada pengumuman yang lain yang terutama tertuju kepada Prof. Budi Himawan. Disilakan dari tim komite. Harusnya tadi sebelum Pak Edi nutup pengumumannya. Iya. Untuk yang besok pagi, nah ini untuk yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Budi Himawan yang sampaikan sertifikatnya. Pak Budi, ini ada kata-kata Mirai, itu nama publishing, nama publisher. Ya. Itu anggota IKAPI Indonesia. Jadi itu Mirai didirikan oleh ini para warga Aero Society. Oke, kalau gitu saya harus kirim tulisan di sana. Kita silakan, welcome. Yes. Buat tulisan. Terima kasih Mirai dan Aero Society yang digerakkan oleh Prof. Imam. Sahabat saya, cuma dia kemarin terakhir sama-sama nggak sempat makan durian banyak-banyak. Di Singapura ya. Saya kalau ketemu Prof. Imam di satu tempat di Bandung, di mana yang dicari dulu durian mana. Ya, jadi, katanya waktu Jumatan kan sepatunya nggak ketemu. Ya. Ya, gini, sepatu boleh lupa, tapi durian Nusangking jangan sampai lupa. Jadi kemarin kami Singapura pun cari durian gitu. Weh. Oke, ini untuk besok Profesor Mukhlas dari Ahmad Dahlan. Dari Universitas Ahmad Dahlan untuk besok pagi, Prof. Mukhlas, Yogyakarta. Pak Rektor ini, Pak Rektor. Ya, Rektor yang sekarang, Rektor UAD. Dengan topik Ramadan sebagai momentum pengembangan soft skills siswa vokasi. Wah, ini dunia saya, Pak. Ya, Bro. Pagi. Oke. Jadi untuk bisa kita ramaikan besok pagi, mungkin dari Prof. Imam, monggo silakan. Ya, terima kasih banyak, luar biasa pagi ini karena ikan itu saya dari kecil memang hobi makan ikan. Jadi bapak saya itu sehari pernah itu 5 kilo beli ikan di sungai itu habis untuk anak-anaknya itu. Jadi ikan untuk saya itu makanan harian. Kadang-kadang nasi nggak ada, saya makan ikan aja itu. Ya, ikan belut itu di kampung.
sampai kalau hari Sabtu Minggu saya dan kawan-kawan itu nyari ikan di sungai. Makanya kan Ya, Bapak, Ibu Bapak hanya bisa hanya Prof. dibelah Imam, dikit, teman. kasihkan di depannya tungku itu sudah kita nikmati. Kalau Nah, udang itu di atas. iya. Sehingga Kalau sampai hari ini, jadi sampai hari ini saya itu bau ikan mentah saja lapar, bayangkan. Iya, Ya, Prof. jadi ada ikan mentah itu bau amis gitu, lapar itu karena dari kecil memang terbiasa hidup. Tapi banyak juga yang kecilnya nggak suka ikan, ya banyak juga di sekitar kita. Nah itu tidak mudah untuk melatih. Ya. Ya, Oleh sebab betul. itu Bapak Ibu, mumpung negara kita masih punya laut, karena sebentar lagi dipagari itu lautnya, ada pagar-pagar itu. Kita nggak punya ikan. Terima kasih semua Prof. Budimawan, Ustadz Edi Haryanto, Mbak Juki Salam dan dari tim Makassar, Sasedi semua. Horas. Terima Ya, kasih. salam dari Terima kasih, Makassar, Horas. Ya, Ya, Prof. Prof Imam sekalian izin menyampaikan, Prof. ya. Ya, tahun ini nanti akan dibuka kembali website Aero Society, Aeromedia, Prof. Oh gitu ya. Oke. Akan Oke. dibuka Aeromedia. Silakan welcome for program ini. Bapak Ibu menyengkuyung. Meramaikan lah. Silakan. Nah, saya rasa itu. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih Izuki. banyak, Prof. Karena Terima kasih karena semuanya. otaknya Aero Society kan di Mbak Izuki aja. Jadi kita Iya. ikut aja. Ikut. Iya, Prof. Dokter. Iya. Luar biasa. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Usman, nuwun. Rizky, saya Pak tunggu. Usman, terima kasih Pak Usman. Iya, Prof. Terima kasih Bu banyak, Gusti. Prof. Mbak Dida, Kapan-kapan Mbak ketemu, Ake, Prof. Ya. Bisa Nuhun, Prof. main catur. Ini semua lah ya. Pak Hamim, Tohari. Betul kumpul lagi gitu. Ya, semua. Bu Izuki kalau ke Lamongan kabar-kabar nggih. Insya Allah, Tat. Ya. Kasih Izin live, Prof. Semuanya. izin live, Prof. Nah, di perjalanan ke Ya, Bandung. nuhun ya, Pak Prof. Usman. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Prof. Prof. Imam. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sekali. Hari ini ramai sekali sampai pukul 7. 7 nih. Hari Ahad ya, hari Minggu ya, Bu Dr. Izuki. Untuk besok Bunda Ake diingatkan teman-teman kita pukul 6 tit sudah selesai, J. Besok Senin saya. di Senin, J. Iya, siap. Kalau ini kan akad. Kalau enggak. Baik. Atur nuhun, mohon izin saya tutup, Ya, J. baik dokter, terima Mbak kasih. Silvi, silakan Ya. ditutup. Iya. Tutup nggih. Matur Iya. nuwun. Mbak Silvi.